Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kamu berada dalam keadaan yang sehat dan tetap menjaga kesehatan. Oke, kita mencoba melakukan membuat aplikasi yang pertama sekali ya. Oke, pertama sekali kita akan membuat aplikasi yang namanya menyapa kepada dunia. Jadi kebiasaan seorang programmer itu menyapa kepada dunia untuk aplikasi yang pertama sekali gitu ya. Seperti halnya dia ingin berbicara kepada dunia melalui komputer gitu. Jadi caranya nanti seperti ini. Ya, di dalam bahasa pemrograman Java kita membuat aplikasi menggunakan kelas-kelas ya. Jadi untuk membuat kelasnya itu sendiri ada strukturnya. Yang pertama ini namanya modifier ya. Saya menggunakan modifier public ya. Sebenarnya ada beberapa modifier seperti private, ada nanti public, ada nanti overprotective, ada beberapa modifier. Lalu kita menggunakan yang namanya kata kunci kelas ya. Jadi untuk membuat suatu kelas kita wajib membuat kata kunci kelas ya. Setelah menggunakan kata kunci kelas baru kita memberi nama kelas itu sendiri. Dan usahakan nama kelas itu diawalin huruf kecil, selebihnya diawali huruf besar dan selebihnya huruf kecil. Kalau nanti nama kelasnya itu lebih dari satu kata, maka kata yang kedua itu huruf awalnya besar, selebihnya kecil. Ya contohnya hello dunia. Jadi maka seperti ini. Oke, setelah itu ada namanya ada yang namanya nanti ini namanya program utama ya, dimana nanti fungsi dari program utama ini adalah komputer akan mengeksekut atau menjalankan baris-baris perintah itu melalui public static void main ini atau program utama ini gitu ya. Jadi nanti ada banyak sekali ya metode ya. Jadi ini bisa dibilang nanti ada metode-metode, ada banyak sekali code-code ya. Jadi dijalankan melalui sini dulu public static void main gitu ya. Oke, baru di dalam public static void main ini ada yang namanya statement ya. Apa itu statement? Statement adalah baris-baris perintah ya. Jadi nanti kita memerintahkan komputer untuk mencetak kata kalimat ya, halo dunia gitu ya. Oke, untuk melakukannya kamu nanti bisa menggunakan ya fungsi namanya method ya, method system out print gitu ya. Ingat ya, dalam pemrograman Java huruf besar dan huruf kecil itu hal yang berbeda gitu ya. Jadi S-nya di sini pastikan huruf besar, dan out dan print P, O dan P ini huruf kecil ya, jangan terbalik. Kalau nanti terbalik maka akan terjadi error gitu ya. Seperti ini ya. Jadi sistem out print hello dunia. Di sini saya memerintahkan kepada komputer untuk tolong deh cetak
kalimat halo dunia gitu ya. Jadi nanti yang dicetak di layar adalah halo dunia, dan setiap statement nanti akan diakhiri dengan titik koma gitu ya. Oke, seperti ini gitu ya. Oke, karena kita hanya memerintahkan ya cetak hello dunia pada aplikasi pertama kita, maka saya rasa ini sudah selesai gitu ya. Langkah selanjutnya kita harus simpan ini filenya, save as gitu ya. Save as, dan pastikan ya, pastikan kamu save-nya itu extensionnya atau formatnya itu java.java gitu ya. Jadi .java, pilih aja ini dah biar nggak repot ya. Baru kamu pilih deh mana folder atau lokasi yang kamu inginkan. Saya pilih Java di sini ya. Oke, untuk penamaan file ya, dalam struktur pemrograman Java, nama kelas harus sama dengan nama file gitu ya. Misalnya saya buat seperti ini, hello dunia ya. Secara bahasa atau secara huruf ya ini berbeda, tapi secara pembacaan ini sama. Namun Java menganggap ini sesuatu hal yang berbeda. Jadi kalau kamu membuat nama filenya hello dunia dengan huruf kecil semua, maka itu akan dianggap salah sama Java gitu ya. Jadi penulisan yang benar sesuai dengan nama kelasnya ini. Kalau di sini hello dunia, H dan D-nya itu huruf besar, maka H dan D di nama file harus sama besar gitu ya. Setelah itu kamu save gitu ya. Baru kita compile ya. Apa itu compile, Pak? Compile itu sendiri ialah mengecek kesalahan dan menerjemahkan bahasa yang dimengerti oleh manusia menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer. Oke, kamu bisa lihat sekarang ini. Tulisan yang ada di layar atau di dokumen kamu ini kamu bisa mengerti dan bisa membacanya. Tapi yakinlah komputer tidak akan mengerti ini, karena komputer hanya mengetahui dua bilangan, yaitu 0 dan 1. Jadi ya, pada saat mengcompile, perintah-perintah ini akan dikonversi menjadi bilangan 0 dan 1 gitu ya. Oke, saya compile. Oke ya. Ini ada tanda tools complete successful gitu ya. Tadi kan saya bilang pada saat mengcompile ya, itu akan akan menerjemahkan dari bahasa yang dimengerti oleh manusia menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer ya. Jadi pada saat kita melakukan compile, kita akan membentuk yang namanya file baru yang bisa kamu nanti lihat di folder ya, di folder kamu itu dengan extension hello dunia.class ya. Kamu bisa nanti lihat seperti ini. Oke ya, saya lihat nanti di sini di dokumen tadi saya simpannya, baru Java. Di sini nih ya, kita punya dua file ya. Jadi dokumen yang kamu ketik tadi di textpad adalah hello dunia.java. Ini yang bisa kamu buka sebagai dokumen. Dan hello dunia.class adalah hasil dari compile ya. Hasil dari kamu compile gitu. Oke, kita jalankan aplikasinya seperti ini. Oke, ini compile dulu baru di run ya. Sorry, tadi compile dulu. Jalankannya kita gambar yang martil yang nomor 2 ini, run Java application. Oke, ini sudah jalan ini aplikasinya ya. Jadi untuk pengenalan dulu
kita memang menggunakan layar konsul. Layar konsul itu layar hitam putih ya, bukan menggunakan layar GUI, belum ya, belum. Nanti itu ada mata kuliah selanjutnya itu menggunakan GUI. Jadi ini kita hanya dasar pemrograman, jadi layar hitam kita pakai gitu ya. Oke. Oke, nanti kemungkinan kamu bisa saja menemukan beberapa error ya. Jadi pada video kali ini saya akan mengajari kamu gimana sih bentuk errornya itu sendiri. Contoh ya. Yang pertama saya menjelaskan kalaulah errornya nanti kesalahan dari nama kelas. Contoh saya buat di sini hanya kecil ya. Ya, hanya kecil. Saya simpan ya. Kita ketahui sendiri ya, nama file dari dokumen ini Hello Dunia dengan huruf H besar. Tapi di dokumen nama kelasnya Hello Dunia dengan huruf H kecil ya. Coba apa yang terjadi kalau kita compile ya. Oke, kita bisa temukan namanya error ini ya. Ada errornya. Apa di sini errornya? Di sini errornya tertulis ya. Ya, ini. Ya. Nama file hellodunia.java ditemukan error. Di mana errornya? Di sini menunjuk ada angka 1. Artinya pada baris 1 terjadi error katanya gitu ya. Apa errornya? Errornya ya, kelas Hello Dunia ya is a public katanya ya. Kelas Hello Dunia public ya. Kamu harus mendeklarasikan atau mengenalkan sebuah nama file hellodunia.java gitu. Jadi ada dua solusi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, kamu rename nama filenya ya menjadi Hello Dunia dengan H huruf kecil, atau kamu bisa mengganti nama kelasnya sesuai dengan nama filenya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Coba kita compile. Oke, ya. Jadi itulah yang tadi saya bilang, di dalam pemrograman Java ini ya bersifat case sensitive. Huruf besar dan huruf kecil itu berbeda, walaupun secara pembacaannya itu sama gitu ya, tapi kecil dan besar itu beda. Oke, kita coba tes kalau kata kuncinya yang salah gitu ya. Saya buat di sini misalnya oid gitu ya. Ya, jadi kata kunci itu nanti setiap teks atau kata yang warna biru itu disebut kata kunci. Coba kita compile ya. Oke, ini terjadi kesalahan. Di sini menyebutkan hellodunia.java atau file hellodunia.java terjadi error pada baris ketiga. Nah, ini baris ketiga. Inilah alasan saya tadi menunjukkan show line number. Jadi kita enak nih, tinggal lihat aja nih baris keberapa dia gitu kan. Baris ketiga ini terjadi error. Apa errornya? Cannot find symbol ya oid. Nah, nih dia menunjuk ke kata oid ya. Karena nanti kita mungkin ya sudah terlatih, jadi kata-kata kunci itu bisa kita hafal secara otomatis atau tersendirinya lah ya. Jadi kita bisa ketahui, oh ternyata di sini oid. Oid ini bukan suatu kata kunci. Berarti kita bisa langsung mengetahui, oh ini bukan oid, ini poid gitu ya. Ya, karena ini kata kunci, pasti kita nantinya hafal gitu ya. Jadi kita hafal. Oke, coba kita compile. Oke, dia sukses gitu ya. Jadi ini kalau terjadi kesalahan kata kunci gitu ya. Gimana kalau terjadi kesalahan pada statement gitu ya? Statement, contoh saya statementnya sistemnya ini huruf kecil gitu ya, S nya huruf kecil. Ingat ya, pemrograman Java ini sifatnya case sensitive, huruf kecil huruf besar itu berbeda. Saya compile. Oke, terjadi kesalahan gitu ya, terjadi kesalahan. Di mana salahnya? Ingat, salahnya dia menunjuk ke dokumen hello Java
baris kelima. Kenapa di sini dia menunjukkan nama dokumennya? Karena nanti bisa aja kita membuat program lebih dari satu file. Jadi dia nunjuk dulu tuh mana apa nama filenya, baru baris keberapa, baris kelima. Ternyata baris kelima itu ini ya. Apa katanya? Error packet system doesn't exist ya. Katanya ada paket sistem ini nggak ada gitu. Kenapa nggak ada? Ya karena dia kamu tulis huruf kecil, sementara yang dikenal sistem yang ditengal oleh JDK sendiri itu sistem dengan huruf besar. Ini seperti ini ya. Jadi nanti kamu bisa mengetahuinya sistem. Di mana tahunya ini? Dia menunjuk nih, menunjuk ke mari ya. Artinya ini yang salah gitu. Ini yang salah. Jadi kamu betulin ya. Biasanya kesalahan seperti ini itu terjadi karena huruf kecil dan huruf besar itu yang sering sekali terjadi gitu ya. Oke, ini ya, sini sudah berhasil. Bagaimana dengan hello dunia ini? Ya, kalau kita buat salah ya, ini hello dunia gitu ya. Apakah terjadi error? Saya confirm dulu. Oke, tidak terjadi error. Lupa kenapa nggak error padahal penulisannya salah? Iya, dia tidak salah karena ini adalah teks yang akan dicetak. Dia bukan perintah, tapi isi dari perintah itu sendiri. Jadi kita menyuruh komputer untuk mencetak kata hello dunia. Isi nggak akan mungkin salah gitu. Jadi bukan salah diisi gitu ya. Oke. Kalau nanti statement yang tidak diakhiri dengan titik koma seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini errornya. Ya. Ya, jadi ini ya errornya nih. Apa errornya? Di dokumen Hello Japa baris kelima dengan error titik koma diharapkan. Artinya dia membutuhkan titik koma di sini nih, ditunjuk nih. Tolong diberi titik koma deh gitu perintahnya di sini ya. Oke, saya karena diperintahkan oleh compiler ini ya untuk memberikan titik koma, saya kasih titik koma di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, sini bener ya. Jadi dengan menjelaskan error-errornya ya, mungkin kamu nanti menemukan trouble error, kamu bisa mengerti bagaimana menyelesaikan error sendiri. Oke, saya jalankan dulu. Oke, ini sudah jadi, sudah jalan. Hello dunia, aplikasi pertama kita sudah bisa kamu coba di rumah. Oke, saya akhirin video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.